Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam live teaching. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak berikan waktu, silakan berdoa. Ya, doa selesai. Baik, anak-anak Bapak, kita akan lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, ya. Masih bersama Bapak Riki Prayogi. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanya, silahkan boleh melalui kontak WA Bapak, boleh juga melalui email, ya. Atau boleh juga nanti berdiskusi di forum diskusi yang Bapak siapkan di psikologi sekolah. Baik, untuk materi kita pada kesempatan kali ini, kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang kinematika gerak lurus, ya. Nah, khusus yang kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, disingkat dengan GLB dan GLBB. Kalau mau cepat lagi, geleb dan gelebeb. Ya. Nah, indikator pembelajaran pada kali ini yang pertama, setelah belajar kalian mampu menjelaskan karakteristik dari gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis grafik dari gerak lurus beraturan. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan karakteristik dari gerak lurus berubah beraturan. Dan yang terakhir adalah mampu menganalisis grafik dari gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah, yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Ya, apa sih definisi dari GLB itu? Nah, GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau kecepatannya tetap. Jadi, kalau kecepatannya tetap, maka tidak ada percepatan, ya, namanya juga konstan kecepatannya. Jadi tidak ada percepatan. Maka di sini cirinya ada 3 lah paling tidak, ya. Yang pertama, lihat lintasannya. Lintasannya sudah pasti lurus. Yang kedua, kecepatannya tetap, ya. Kecepatannya tetap. Yang ketiga, percepatannya 0, gitu. Jadi 3 lah paling tidak ciri dari GLB. Nah, lihat skate yang ditampilkan di slide. Itu ada laju mobilan, ya. Lihat ini titik-titik ini kalau kita perhatikan jarak titik-titiknya sama. Nah, ini menunjukkan bahwasannya setiap waktu jaraknya tetap ini. Maka di sini kesimpulannya kecepatan dari gerak mobil tersebut itu adalah tetap konstan, ya. Titik-titiknya sama jaraknya, titik yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, kira-kira sketnya seperti inilah grafiknya. Jadi ini grafik jarak terhadap waktu, ya. Nah, semakin lama waktunya, lihat grafiknya kan jaraknya semakin naik, ya. Maka grafik antara jarak terhadap waktu seperti ini dia, naik. Nah, terus grafik kecepatan terhadap waktu, kalau kecepatan GLB kan kecepatannya tetap, maka ya kecepatannya datar aja, garisnya datar.
Artinya setiap detik itu kecepatannya tetap. Nah, yang ketiga, percepatannya adalah 0. Cirinya kan percepatannya 0. Maka di titik 0 inilah ditarik garis lurus. Nah, artinya dia tidak punya percepatan. Ya. Nah, inilah ciri dan grafik dari gerak lurus beraturan. Nah, kira-kira inilah kalau Bapak tuliskan seperti ini. Ini jarak ya. Nah, tadi kan di grafik sebelumnya ditarik dari titik 0. Nah, ini kalau ada jarak mula-mula, ya. Misalkan jarak mula-mula itu simbolnya adalah S0. Jadi kalau punya jarak mula-mula, baru setelah itu kecepatannya konstan, maka grafiknya ditariknya dari sini. Nah, gitu. Nah, kemudian tadi grafik P terhadap T atau grafik kecepatan terhadap waktu kan konstan, maka grafiknya seperti ini. Nah, intinya ingat tuh kalau kecepatannya konstan tetap, maka tidak ada percepatan. Berarti percepatannya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini untuk grafik dari GLB. Nah, persamaannya kira-kira seperti ini, Dak. Ini mobilnya bergerak dengan kecepatan V, ya, pada jarak S, jadi dia sudah berpindah. Ini kecepatannya konstan, maka sampai ujung juga P terus nih. Kalau nilainya P-nya 2, misalkan 20 meter per sekon, ya di sini juga 20 meter per sekon. Pokoknya tetap dia setiap waktu. Nah, grafiknya kan kira-kira gini tadi, naik ya. Grafiknya, sorry bukan naik, grafik V terhadap T kan konstan ya, datar nih ya. Nah, maka kalau ditarik, kalau dibuatkan seperti ini, jadi sebenarnya jarak itu ternyata luas dari grafik. Nah, luas dari grafik. Jadi ini kan luas persegi panjang nih ya, maka luasnya panjang kali lebar ya kalau grafik, kalau luas persegi panjang ya. Berarti bisa di sini karena ini V simbolnya dan ini T, maka S itu adalah V dikali T, seperti itu. Nah, kalau mau mencari V, ya V sama dengan S per T. Mencari T, S per P. Gitu. Nah, ini cuman dibalik-balik saja persamaannya. Gitu. Intinya di GLB persamaannya adalah S sama dengan V kali T, hanya satu. Ya, kalau mau ditanya V, ya S per T. Kalau ditanya T, ya S per P. Ingat satu aja, S sama dengan V kali T. Nah, itulah persamaan di GLB. Paham kira-kira untuk GLB, nak? Paham, Pak. Ya. Insya Allah ya. Paham, Sir. Baik, Bapak lanjut ke GLBB, gelebek. Gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan, itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Jadi ada percepatannya, tapi tetap nilainya, nilai percepatannya atau konstan. Nah, loh kok ada kata-kata berubah beraturan, berarti kan ada yang berubah ini. Yang berubah apanya? Yang berubah beraturan itu adalah nilai kecepatannya. Jadi kalau punya percepatan, berarti kan kecepatannya berubah. Kalau percepatannya tetap, berarti kecepatannya juga berubah beraturan, gitu. Jadi karena dia tetap percepatannya, maka kecepatannya akan berubah beraturan, gitu. Maka ciri dari GLBB yang pertama lintasannya lurus, yang kedua adalah percepatannya tetap atau konstan, yang ketiga kalau mau ditambahkan kecepatannya berubah beraturan. Nah, itu ya. Itulah ciri dari GLBB, gelebek. Ada mobil-mobilan. Nah, karena ada percepatan, nah
kita harus tahu percepatan itu apa. Ya. Jadi percepatan itu adalah besarnya perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Jadi dalam fisika disimbolkan delta V per delta T. Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, jadi kalau dituliskan seperti ini, A sama dengan delta V per delta T. Delta P itu kan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Jadi VT dikurang V0. VT itu kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Dibagi delta T sama. TT itu adalah waktu akhir dikurang waktu mula-mula. Maka bolehlah dituliskan VT kurang V0 per T gitu, misalkan kalau digantikan simbolnya jadi T. Nah, maka VT dikurang V0, kita lihat di sini ya, akhir sama yang ini ya, A sama dengan VT dikurang V0 per T. Jadi kalau dikali silang kan A-nya ke sini ya, jadi AT ya, sama dengan VT dikurang V0. Jadi VT kalau ditanya PT itu apa persamaannya, maka VT sama dengan negatif V0 pindah ke ruas kanan jadi positif, V0 ditambah AT. Nah inilah satu Mas Yan, persamaan di GLBB. Ingat tuh, PT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, percepatan itu di dalam GLBB ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Jadi bernilai positif kalau nilai percepatannya lebih besar dari 0. Jadi kalau dia lebih besar dari 0, berarti percepatannya positif. Artinya gerak bendanya itu dipercepat. Ya. Ada yang kedua, nilai percepatannya negatif atau A-nya lebih kecil dari 0. Maka artinya gerak bendanya adalah diperlambat. Jadi ada percepatan, ada perlambatan. Kapan dia dikatakan dipercepat? Kalau nilai percepatannya positif. Kapan dia diperlambat? Kalau nilai percepatannya negatif. Gitu. Jadi GLBB ini adalah GLBB yang nilai A-nya positif atau dipercepat. Lihat nih titik-titiknya ya, kira-kira titik-titiknya ini kan pertama agak rapat-rapat, setelah itu berjarak lebih jauh dia. Ini artinya dia dipercepat, ya, jaraknya, nah, ini dipercepat nih. Nah, jadi grafiknya kira-kira seperti ini, antara jarak terhadap waktu, grafiknya seperti ini lintasannya. Nah, kemudian kalau kecepatan terhadap waktu, karena kecepatannya berubah beraturan, karena dia dipercepat berarti dari 0 naik. Nah, kemudian percepatannya, karena dia percepatannya positif, maka kan di atas 0 nilainya ya. Dan percepatannya tetap nilainya, maka garisnya datar. Gitu. Inilah grafik di GLBB untuk percepatan yang nilainya positif atau GLBB dipercepat. Nah, grafiknya kalau kita lihat lebih jelasnya seperti inilah kira-kira. Ini grafik yang pertama adalah yang percepatannya konstan. Nah, seperti itu, ini grafik antara percepatan dengan waktu ya. Kemudian nah, ini adalah grafik antara kecepatan terhadap waktu, seperti ini. Kemudian yang terakhir, jarak terhadap waktu. Gitu. 3 ya. Nah, selanjutnya ada GLBB diperlambat. Artinya nilai percepatannya lebih kecil dari 0. Ya, diperlambat. Jadi gerakannya kira-kira seperti ini. Makin lama dia makin kecil jaraknya, teman. Makin kecil. Artinya
dia makin lama makin melambat, ya, makin melambat. Kecepatannya ini makin lama makin melambat. Maka untuk grafiknya kira-kira seperti ini, jarak terhadap waktu. Nah, makin ke bawah dia nih, nah, jaraknya. Kira-kira seperti ini dia. Kemudian kecepatannya terhadap waktu menurun. Nanti kalau sampai berhenti gerakannya, ya nanti grafiknya berlanjut sampai 0, ya, sampai titik 0. Nah, sedangkan untuk percepatannya, karena dia diperlambat, maka nilai percepatannya di bawah 0. Maka di bawah 0 lah dia garis lurusnya ini. Nah, inilah grafik dari GLBB. Ya. Selanjutnya dari grafik lah ini ya, dari grafik. Ini grafik GLBB dipercepat ya. Ini grafik V terhadap T. Tengok nih. Ternyata kalau dari grafik kita juga bisa menghitung jarak, ya, menghitung jaraknya. Jarak ternyata kalau diketahui grafik V terhadap T, jarak itu ternyata adalah luas dari grafik. Jadi luasnya yang mana? Luasnya yang ini, yang di bawah garis merah ini. Bukan yang di sini ya, bukan yang di atas ya. Grafiknya luasnya adalah yang ini. Kalau dilihat ini kan bentuknya bentuk trapesium ya. Maka menghitung jaraknya adalah sama dengan menghitung luas trapesium. Ingat kan? Luas trapesium. Nah, jumlah garis sejajar dikali setengah tingginya. Garis sejajarnya yang ini ya. Nah, tingginya yang ini. Jadi kalau dituliskan, ini tingginya. S sama dengan garis sejajarnya adalah V0, yang ini ya, ini V0. Kemudian yang ini adalah, anggaplah ini P akhir ya, PT simbolnya. Ini di sini V2, artinya dia terakhirnya, kecepatan terakhirnya. VT, maka V0 ditambah VT dikali setengah tingginya. Tingginya berarti yang ini, T. Tadi VT tadi kan di awal kan udah dapat kita satu rumus tadi kan untuk GLBB ya. VT itu adalah V0 ditambah AT, ya kan? Maka disubstitusikanlah nilai VT tadi. Gantikan VT jadi V0 ditambah AT. Kemudian V0 ditambah P0 jadinya 2 V0 ya. Ditambah AT dikali setengah T. Gitu. Dikalikan, setengah T-nya dikalikan ke 2 V0, berarti tinggal 2 dikali setengah V0 kali T ya. Baru setengah T-nya dikalikan lagi sama AT, jadinya ditambah setengah A dikali T dikali T. Hasilnya adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Rumus yang kedua. Di GLBB. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Tahu ya, nyarinya ya, dari luas grafik trapesium nih ya. Yang ketiga, ingat tuh, tadi VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua, S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. 2 ya, ada lagi. Nah, tadi kan PT sama dengan V0 ditambah AT. Jadi kalau kita pindah-pindahkan persamaannya, jadinya kan gini. V0-nya pindah ke ruas kiri, tandanya jadi negatif ya. Berarti PT dikurang P0 sama dengan AT. Kalau diambil T-nya aja, maka T sama dengan PT kurang P0 dibagi dengan A. Kalau ini Bapak rasa kalian semua paham ya.
pindah-pindahkan persamaan ya. Kemudian diapai? Nah, tadi kan udah dapat tuh persamaan yang menghitung jarak tadi V0T ditambah setengah T kuadrat. Maka disubstitusikanlah nilai T ke persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. Gantikan nilai T-nya jadi VT dikurang V0 per A. Ya, ditambah setengah A, T-nya gantikan VT dikurang V0 per A, karena kuadrat, jadi kuadratin. Ya. Kalikan ke dalam, V0 dikali VT jadi V0 VT, V0 dikali negatif V0, berarti negatif V0 kuadrat per A. Ini kan ada A-nya. Ini, masih ingat nih ya, misalkan persamaan A dikurang B kuadrat. Ya, masih ingat kan? Pertama A kuadrat kan gitu ya. Berarti VT kuadrat dikurang 2AB berarti 2 dikali VT dikali V0 ditambah V0 kuadrat. Ini ingat ya, rumus A dikurang B kuadrat nih, matematika. Nah, jadi persamaannya nanti bisa kalian cek nih, maka hasilnya adalah 2AS sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, inilah persamaan yang ketiga. Ada 3 yang harus kalian ingat persamaannya. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah AT, ini yang pertama. Yang kedua adalah S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. 3 ya di GLBB. Kalau di GLB tadi cuman V sama dengan S per T. Ya, kalau di GLBB ada 3. Nah, cara mencarinya tadi udah kita bahas ya, dari luas trapesium untuk menghitung S-nya. Nah, gitu. Ini penurunan rumusnya. Jadi inilah kira-kira ketiga rumus yang harus kalian ingat nih dalam GLBB. Nah, ini tanda positif, ini khusus yang GLBB dipercepat. Ingat tuh, dipercepat nih. Gimana kalau geraknya diperlambat? Maka tanda positif ini berubah jadi negatif, jadi kurang. Gitu. Ya, ingat tuh ya, ini untuk dipercepat. Nanti kalau geraknya GLBB diperlambat, ini jadi tanda kurang. Tuh ya. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut nih. Ini grafiknya. Nah, dari sini kita harus tahu dulu, ini kira-kira grafik dari gerak apa ini? Siti, nah, ini grafik dari apa ini, Siti? Ciri dari grafik apa ini? Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, Pak. Iya, berarti GLB ya. Nah, kalau di GLB kan cuma ada satu persamaannya, V sama dengan S per T ya. Jadi kita pertama dari soal harus tahu dulu jenis geraknya GLB atau GLBB. Baru setelah itu kita melangkah ke penyelesaiannya. Karena kecepatannya tetap, ini udah pasti GLB. Nah, gimana cara nyelesainya kalau pakai persamaan? Nah, kalau persamaan kan kalau ngitung jarak ya V kali T. Udah, kalau ditanya waktu dalam 4 detik, ya tinggal 5 dikali 4 gitu. Karena ini kan kecepatannya tetap ini di 5 meter per sekon, berarti 5 ini 4 katanya, ya udah tinggal 5 kali 4. Detik ke 10 berarti 5 kali 10. Detik ke 60 berarti 5 kali 60 gitu. Gampang lah ya untuk yang GLB ya. Iya, Sir. Ya, kalau dari grafik seperti tadi
jarak itu kan sama dengan luas grafiknya, ya berarti 5 kali 4 untuk yang pertama. Nah, untuk yang ketiga 10, 5 kali 10, berarti 50. Untuk yang ketiga 5 kali 60, nah, berarti 300. Nah, ini contoh soal yang kedua nih. Lihat. Mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ada kata-kata dipercepat, berarti udah pasti kalau dipercepat geraknya pasti gerak lurus berubah. Ya kan? Berubah beraturan. Beraturan karena percepatannya segini terus, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, hitung kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik setelah percepatan. Jadi caranya gimana? Pertama, V0-nya kita ubah dulu dalam satuan meter per sekon. Ya. Berarti 27 km diubah ke dalam meter. Berarti jadi 27.000 dibagi 3.600 skon ya. 1 jam kan 3.600 skon. Berarti ini 7,5 meter per sekon. Percepatannya 2 tadi ya. Waktunya ditanya dalam 5 detik. Nah, kecepatan tadi kan dalam GLBB, kita nggak pakai rumus P sama dengan S per T. Karena ini GLBB. Kalau GLBB, berarti kita pakai persamaan V sama dengan V0 ditambah AT. Kenapa ditambah? Karena dia dipercepat. Kalau diperlambat, nanti tandanya jadi kurang ya. Nah, jadi kalau dimasukkan nilainya dapatlah kecepatannya adalah pada detik kelima itu adalah 17,5 meter per sekon. Jarak yang ditempuh, hitung jarak. Nah, jarak berarti pakai persamaan GLBB ini ya, V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini ngitung jarak pada GLBB ini persamaannya. Berarti 62,5 meter. Nah, seperti itulah kira-kira GLB dan GLBB ya. Mungkin sampai sini materi kita pada kesempatan kali ini ya, khusus membahas tentang GLB dan GLBB. Nanti akan kita lanjut lagi, materinya masih bagian dari GLBB, yaitu ada gerak namanya gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah, kemudian ada gerak jatuh bebas. Itu di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.